Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada baginda alam habibana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada para jemaah yang mudah-mudahan berangkatnya dari rumah, dari tempatnya masing-masing sampai ke sini menjadi ganjaran amal soleh kepada mereka semua. Amin ya Allah. Dan saya sebagai MC di sini akan membacakan susunan-susunan acara yang akan kita lalui. Yang pertama itu pembukaan. Yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga acara inti. Yang keempat doa serta tutup. Dan yang terakhir acara ramah tamah. Agar acara ini berkah, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kepada acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Fahmi. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
كلها ثم أردهم على الملائكة فقال أنبئوني وعلم آدم الأسماء كلها ثم أعرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم اللهم صل على نبي هاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembacaan ayat suci Al-Quran telah dilantunkan oleh Ustaz Fahmi. Yang mudah-mudahan dengan dilantunkannya ayat suci Al-Quran ini menjadi amal soleh buat kita semua, khususnya bagi yang membaca. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita lanjutkan ke acara inti, kami minta dorong doanya buat Haji Yusuf bin Haji Mansur, Haji Kaswari bin Haji Kusri, Haji Kaswati bin Hajah binti Hajah bin Haji Kusradi, Bapak Daud Ekalaya bin Haji Yusuf, Hajah Cucu Supriyati binti Haji Yusuf, Haji Eon bin Bapak Ahri, Hajah Yaya Rohaya binti Amma Madraji, Bapak Ahmad Abed bin Bapak Ayod, Bapak Dodo Hussein bin Bapak Eon, Haji Ulen Juremi bin Haji Eon, Haji
Haji N Syariah binti Haji Eon, Haji Acep Hidir bin Haji Eon, Haji Habudin bin Haji Eon, pidu anak oge Umi Unik dina kuliah SD Luna, mugia cing dilancarkeun, Endra Endrawan dina usahana mugia aya dina kamajengan, Bapak Petri Zaina Rahman, Bapak Petri Zaina Rahman mugia sing tiasa lajeng SD Luna di Tunisia, sareng kulawargina mugia dipaparinan kesehatan, sareng hoyong enggal dilunaskeun tina sangetan-sangetan, sareng anugerah surya kamandaka mugia sing lancar sukses kuliahna, sareng usahana sing enggal majeng. Sareng kulawarga besar Bapak Haji Omang mugia sehat rohani, jasmani, panjang umur, jembar rizkina. Terkhusus kangge Pondok Pesantren Markaz Khulafair Rasyidin atau Asyifa, para santrina saroleh tur anu bade kamalasir Dian, Faiz, sareng Rahmat, sareng Fahmi dipafarinan kesehatan sareng kalancaran dina milarian ilmuna nu barokah sareng wihdeui ka Indonesia janten kadar Pondok Markaz Khulafair Rasyidin anu ngamalkan ilmuna. Sareng oge Hajah Titin Atikah binti Pepe mugia dimudahkan segala urusanna sing disehatkeun panjang umurna kanggo urang sadaya mugia sing dilancarkeun segala urusanana, dipanjangkeun diberkahkeun rezekina, panjang umur sehat selalu, amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mari kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu acara inti, yang mana pada malam hari ini itu ada 2 pemateri. Dan pemateri yang pertama itu akan disampaikan oleh Kang Rahmat. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. وقال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Al-ayah wa ma'nani Allah alam bin nurad. Wa qala al-ulama ad-du'a ar-raja'u lil qabuli minal adna ilal a'la khalisan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia, rahmat, maghfirah serta naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
kita semua dapat berkumpul, bermuajahah, silaturahmi, bertatap muka, tiada lain mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, Habib tertinggi anti korupsi, Habib termulia anti narkoba, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa duduknya saya di sini sebenarnya malu. Karena banyak yang lebih baik dari saya, banyak yang ilmunya lebih dari saya. Nah, di sanalah rasa malu saya yang saya sangat meminta maaf kepada yang hadir di sini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harusnya sekarang saya ada di Trans 7. Harusnya sekarang ada di Trans 7. Dikarenakan gak diundang, jadi saya mengisi yang di sini, mengganti siapa? Ustadz Osa. Beliau berkenan tidak hadir karena ada urusan yang harus diurusi. Cuman marilah kita doakan beliau semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin perlu kita ketahui, sahabat hijrah, pemuda-pemuda hijrah yang terus mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang terus menggali agama Islam yang dirodai Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Nah, perlu kita ketahui, saya tidak akan membahas ke sana, cuman arti dari semua yang saya berikan akan ya Allah, memberikan makna meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat doa, makna doa. Perlu kita ketahui bahwa sering kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, setidak langsung kita tahu atau tidak tahu, setidaknya harus tahu mengenai makna doa itu tersebut apa. Doa, makna doa ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ini sangat penting. Kebanyakan dari kita sok jangan doa ke Allah Subhanahu wa taala rek diijabah, dari dijabah minta, sedangkan kita tidak mengetahui makna doa tersebut apa. Nah, seperti yang telah saya bahas tadi, bahwasanya ad-du'a, makna doa ini ar-raja'u, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai kalangan manusia, jamaah yang ada di Indonesia, bukan saja di Indonesia, tapi berbagai dunia, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lupa siapa Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah, yang kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita tidak tahu siapa diri kita, sudah sampai mana salat kita, sudah sejauh mana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna doa tersebut adalah suatu harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berharap kepada manusia, tidak ada sandingan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik berharap kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kepada manusia. Karena ar-raja'u, harapan, lil qabuli, untuk diijabah. Jadi doa itu adalah suatu harapan untuk diijabah. Kalau misalkan logikanya gini, kita punya HP, punya WA, ingin ngechat, punya pacar, pasti ingin bagaimana rasanya ketika kita mempunyai pacar, terus kita chat, terus direct doang? Rasanya gimana? Mantap, Masya Allah, ajib Ustaz, mantap. Nah, ini yang dimaksudkan saya berharap kepada manusia itu ya begini gitu. Contoh yang akan sakit hati, yang akan timbul cemburu. Nah, ini yang dibilang
hati, kolbu. Dan mainkan perasaan kita seakan-akan Allah itu 24 jam, lebih dari 24 jam. Kula sa'ah, kula daqaik. Dan setiap hari Allah itu mantau kita. CCTV di mana-mana, baik di masjid, baik di rumah, itu nggak seberapa. Tapi CCTV Allah Subhanahu wa taala detail. Nah, jadi pertanyaannya nanti di yaumil kiamah, baik bapak-bapak, baik ibu-ibu, ada ibu-ibu? Online. Baik ibu-ibu, baik pemuda hijrah, baik saya pribadi, tangan saya, mata saya, telinga saya, hidung saya, mana hidung? Oh ini. Akan jadi suatu pertanyaan di yaumil kiamah nanti. Hei Ustaz Rahmat, kau tangan dipakai apa? Sedekahkah? Mengeluarkan membantu orang lainkah? Mengambil hak orang lainkah? Nah, ini yang akan jadi pertanyaan di yaumil kiamah nanti. Makanya ar-raja'u lil qabuli, doa itu suatu harapan untuk dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal adna ilal ana, minal adna ilal a'la. Nah, dari bawahan kepada atasan. Semisalnya kita berharap kepada seseorang itu, kita kerja di suatu perusahaan, tidak lainnya kita mengharapkan imbalan apa yang dinamakan gaji sapi, gaji domba. Gaji itu fulus. Temenang fulus mampus. Insya A'udzubillahi min dzalik. Makanya saya bertanya kepada jamaah saya, hayang pengen digampilkan maut atau hoyong dihesekeun maut? Cok. Dimudahkan, pengen dimudahkan atau dihesekeun maut? Sok teh payun. Masya. Nah, terus sebut Jim. Dan tadi kita itu sedang bekerja di suatu perasaan. Sudah tanggal 1 pasti kita berharap kepada suatu yang dinamakan ulpah. Nah, kada datang si ulpahnya ufa. Fulus duit. Kasur kaki kudu make duit. Ke neraka kaki kudu make duit. Insya Allah. Nah, dari suatu perusahaan ini ketika kita bekerja selama 1 bulan, kita mengharapkan rajih dari seorang bos tersebut. Terus kita nggak kerja 2 hari, 1 hari ngeluh. Bos maunya batur mah 2 juta, urang mah 500.000. Nah, ada tegawe atuh udah gering loba alasan. Nah, begitupun hakikat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, man min dihajah, siapa yang mau minta yuk, siapa yang mau minta, man min mustakbir, siapa yang mau minta ampun, yuk. Allah kayak gitu. Tapi kalau manusia gak akan seperti itu. Giliran butuh minta ke gue, kan gitu. Giliran susah minta ke gue. Tapi Allah gak gaya gitu. Allah ingin kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surah Al-Qasas ayat 77 ya, nanti dibaca dan lihat Qur'annya dibuka masing-masing. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Silakan antum semua cari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan dunia antum. Karena hakikat dunia itu harus dicari. Dan sebelum kepada dunia, yang dulu itu adalah akhirat. Jadi makna doa ini adalah suatu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang jadi pertanyaan di sini, minal adna ilal a'la itu sebagaimana ada pertanyaan lagi, ada tanda tanya lagi di sana, apa? Khalisan. Nah, makna khalisan itu apa? Ikhlas. Jadi nggak bisa kalau kita misalkan hati kita masih terkait dengan suatu hayya 'alas shalah, engke heula keur macul, hayya 'alal falah, ke heula nonton Persib. Nah, ini semua yang hadir di sini itu nggak bisa. Misalkan, mohon maaf, guru saya Ustadz Babape ngundang yang tadinya mau 60, yang hadirnya cuman
200 orang, Masya Allah. Karena ada halangan lain. Ada persib, kepegat hujan. Kalau Allah ridhoi, pasti jamaah itu akan ke sini. Cuman ada berkehendak yang lain gitu. Berhalangan yang lain dan sebagainya. Dah, begitupun kita datang ke sini, banyak sekali gangguan. Aduh, can persib ya mah, can pengajian. Nah, ini yang dinamakan ikhlas itu susah. Susah untuk hadir ke majelis, susah untuk mendapatkan. Allah sudah chat antum semua. Allah sudah di telepon setiap malam. Allah udah kasih map, Allah udah kasih Google, Allah udah kasih apa lagi? Udah kasih jalannya buat antum, udah kasih petunjuk. Sebenarnya manusia itu sudah dikasih petunjuk, cuman cara menunjukkan dan jalan tersebut tujuannya kemana gitu. Ada pengajian di Markazul Khulafa'i Rasyidin Asy-Syifa, tertata kan, pengajian jam segini, itu petunjuk. Oh, di sini ternyata cuman taufiknya. Nah, caranya kita menuju ke pengajian tersebut dengan ikhlas itu, ya Masya Allah. Makanya ikhlas itu terbagi 3. Yang pertama, menerima. Nah, terkadang menerima ini yang paling sulit. Itu ketika sekarang kan banyak sekali yang bencana terjadi. Allah berikan bencana itu supaya kita itu berpikir, bertafakur, bertadabur atas semua karunia Allah itu. Ya, kun fayakun, kata Allah, jadi maka jadilah. Ketika bapak-bapak pemuda hijrah, ibu-ibu, ada ibu-ibu, ada, Masya Allah, hadir di majelis ini, itu adalah karena ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf ya, ini soalnya ya Allah, belum siap untuk naik panggung, disuruh naik panggung. Naik panggung, Masya Allah, bergetar hati itu. Masya Allah, seakan-akan aku melihat dia. Tapi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena diri kita nggak sanggup sebenarnya, malu diri kita. Siapa diri kita? Sudah dekat dengan siapa diri kita? Soleh apakah diri kita? Sebaik apakah akhlak kita? Udah seperti Nabi Muhammad SAW. Akhlak beliau sungguh luar biasa. Beliau ketika berdakwah menyebarkan Islam, menyebarluaskan Islam, bagaimana Rasulullah SAW. Begitu hinaan, cacian, makian, bencian, semua orang dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita lupa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna ikhlas itu dalam, Pak. Dalam para jamaah semuanya. Makanya kita itu berdoa itu cukup berharap kepada Allah, rek diijabah, rek kentemah, sing ikhlas. Nah, ini yang disebut menerima segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Rek diuji, rek ayeuna dipuji, kita ucapkan dengan kalimat alhamdulillah. Pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makna yang kedua apa? Selain menerima itu memberi. Nah, terkadang memberi ini juga sulit. Kita punya uang 10.000, logikanya belikan kana rokok, sedekahkeun. Mun teu ngarokok teu ngebul. Lamun disedekahkeun teu ngebul. Berarti makna memberi itu masih jauh dari hakikat kita memberikan 10.000 itu kepada orang lain yang dinamakan sedekah. Lebih penting ngebul dina bibir sampai ke langit-langit. Masya Allah. Maka dari itu semua jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk kita memberi, yuk kita menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Tiada lain, dibenci, dihina, ya gitu-gitu aja. Dan jangan sampai kita bilang ke Allah, ya Allah aku punya masalah. Nah, jangan sampai kayak gitu. Tapi katakanlah pada masalah, aku punya Allah yang maha segalanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali yang saya pelajari
yang saya alami dalam menerima, memberi, itu 2 makna dalam hati ikhlas. Yang ketiga apa? Qanaah. Nah, sifat qanaah itu yang paling sulit. Yang ketiga, kadang kita menerima, kadang kita tidak. Tapi sifat qanaah ini adalah hakikatnya kita mau diberi, mau kagak, ya gimana gue, kalau misalkan gitu. Tapi kalau kita misalkan memaknai sifat qanaah tersebut, kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kaitkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah itu melihat kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat selama di dunia, itu harus mempunyai sifat qanaah. Apa dari sifat qanaah tersebut? Menerima sesuatu yang Allah berikan. Baik begitu, baik begini, ya sudahlah. Tawakaltu 'ala Allah. Bertakwa. Maka hidup itu penting. Kita memai doa tersebut adalah, kalau misalkan jamaah ditanya, makna doa itu apa sih? Ente meminta kepada Allah itu apa sih? Ente hayang naon ka Gusti Allah? Ente mau apa? Minta ke Gusti Allah. Ente mau apa? Minta ke Allah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini kalau misalkan jemaah semua ditanya makna doa itu seperti apa? Nah, ar-raja'u, harapan lil qabil, untuk diijabah, keinginan kita untuk diijabah, keinginan kita, hajat kita untuk diijabah. Tapi sejauh mana ibadah kita dekat dengan Gusti Allah? Sejauh mana ibadah kita, salat kita, tahajud kita? Apakah nggak merasa malu jamaah semua? Saya pribadi bukan sok bener, bukan sok alim, tapi ingin kita itu jangan saling memukul, tapi saling memukul. Jangan saling membenci di antara kita, tapi saling mencintai. Jangan saling menyaingi, tapi saling menyayangi. Itu hakikat dari orang-orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya berikan. Selebihnya hanya baiknya, kata-kata yang baiknya, yang positifnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jeleknya, yang celetot-celetotnya, ya itu dari diri saya pribadi, karena belum ada persiapan dan kesanggupan untuk duduk di majelis ini, karena saya masih Masya Allah, masya tabarakallah, ya yang dinamakan amanah, ya mau gimana lagi, ya harus kita jalani apapun itu rencananya, dan kita semua bisa berencana dan Allah yang menentukan. Begitupun dari saya. Oleh karena itu saya mengajak kepada para hadirin untuk selalu berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi, jikalau engkau bertanya tentangku, fa inni qarib, aku dekat denganmu. Berarti Allah Subhanahu, itu kata Al-Qur'an, ya, jelas ayatnya dalam surah Al-Baqarah, bahwa kita semua selalu di CCTV oleh kameranya Allah Subhanahu wa taala. Kamera ini cuman sampai jam 10, 11 mati, perlu dicas, tapi kamera Allah a'lam bishawab. Yuk jamaah semuanya, hati kita kaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk jangan sampai hati kita itu terus berharap kepada manusia. Ingat pesan saya dalam surah Al-Qasas ayat 77. Silahkan antum cari akhirat. Silahkan. Cuman intinya wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu di dunia. Kita punya istri, harus dinafkahi. Kita punya keluarga, harus dinafkahi. Jadi makna doa ini adalah panjang sekali kalau kita bahas, dikarenakan waktu yang sungguh luar biasa. Yuk, saya mengajak para hadirin sekali lagi untuk berdoa, beristighfar, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk, yang nangis ya biarkan nangis, yang sedih biarkan sedih. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di malam ini. Malam yang penuh barokah. Orang lain nonton Persib, kita pengajian. Masya Allah. Susah Pak, cari orang yang begini itu susah.
Di zaman sekarang itu susah. Gitu. Kebanyakan tergoda oleh TV, oleh internet. Kalau dulu zaman saya beraya internet, HP Nokia gitu ya. Yuk semuanya, pemuda, para ibu-ibu jamaah semuanya istighfar bersama-sama, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan hati kita, renungkan baik-baik apa yang ada dalam pikiran kita, seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadir dan kita menikmati al-jannatun naim, surga yang penuh kenikmatan. Entah surga babul shalah, surga orang-orang yang shalah, atau babul taubah, orang-orang nanti di surga yang taubah dan lain sebagainya. Yuk renungkan, ikhlaskan hati kita sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Hadirkan hati kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Teruslah beristighfar kepada Allah. Ya Allah, ampunilah kedua kami, ampunilah keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, di malam Rabu ini ya Allah, kabulkanlah hajat kami ya Allah. Engkau hadir ya Allah. Ya Allah, ya Rasulullah, ampunilah dosa kami ya Allah, yang selalu meminta kepadamu kami tak tahu diri. Ya Allah, kabulkanlah semua hajat jemaah semuanya ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Apa yang akan kami bawa di yaumil qiyamah nanti ya Allah. Aku berlindung kepadamu ya Allah, dan aku berharap syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Hamba tahu hamba banyak dosa ya Allah. Di malam ini ya Allah, kami semua berdoa ya Allah. Hamba-Mu ini berdoa ya Allah. Hamba-Mu lemah dalam ibadah ya Allah. Kuatkanlah ya Allah. Kami siap menerima ya Allah. Siap memberi ya Allah. Siap memberi ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah sifat-sifat dari hati kami, sifat dengki, sifat iri, sifat sombong ya Allah. Rendahkan hati kami ya Allah, seakan-akan hati kami hanya milik-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Para jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan tangisan ini renungan ini seakan-akan Allah saksikan bahwa kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mohon mundur diri dan mohon banyak permintaan maaf kepada semua jamaah bila mana ada kata-kata yang saya enggak enak dari hati jamaah semuanya. Saya cuman manusia biasa yang tiada lain, penuh dosa, jauh dari sifat baik,
menurut orang lain. Sekali lagi saya mohon maaf dan undur diri dan mohon doa juga untuk semua jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barusan telah kita mendengar tausiah dari Kang Rahmat yang mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi beliau dan umumnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Langsung saja ke pemateri yang kedua, yaitu Bapak Petet Rizaina Rahman. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham nyana kampak ay salam kirang kompak sekali deunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatana yafqahu aqwalana. Ikhwan dan ikhwati fillah yang saya rahmati oleh Allah. Ada sebuah pertanyaan seperti ini. Ada yang sudah kenal dengan hati? Halo? Dijawab terus Jumatan gitu. Sekali lagi, ada yang sudah kenal dengan hati? Atau baru sekarang kita kenalan dengan hati? Kalimatnya adalah, ketika kita mengenal hati kita, tetapi seolah-olah kita melupakan kita punya hati. Adian dikecilin dikit volumenya. Sekali lagi, kecilin aja. Nah, agak balik ke sini Adian. Suka? Oh ini ya, agak geser ke sana. Punten. Bukan gesernya ke sana. Nah, kayak gini ya. Sekali lagi. Kita sadar punya hati, akan tetapi kita seolah-olah melupakan kita punya hati. Bingung nggak? Bingung ya? Maksudnya seperti ini. Kita tahu bagaimana cara untuk melunakkan hati atau melembutkan hati, akan tetapi
kita tidak tahu siapa yang kita sebut ketika kita berzikir. Banyak orang yang mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Bahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimatnya diucapkan dalam lisan, tetapi kebanyakan orang banyak yang menyebutkan kalimat zikir tetapi tidak tahu siapa yang dizikirkan. Contoh saja, kita mempunyai anggapan bahwasannya adalah Allah itu lebih besar. Kita dengan arti Allahu Akbar. Betul ya? Bahkan dalam adzan selalu dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mempunyai arti bahwasannya Allahu Akbar itu adalah Allah Maha Besar. Berarti kalimatnya adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, dari segala sesuatu apapun yang ada. Tetapi contoh, ketika kita punya hutang, yang jadi pertanyaan, hutang kita ingin dilunaskan nggak? Sekali lagi, di sini ingin nggak dilunaskan hutangnya? Ingin. Tapi yang jadi pertanyaan, yang jadi permasalahan adalah ketika kita punya hutang, yang difikirkan itu adalah lunas hutangnya, atau yang berpikir adalah bagaimana cara kita mengingat Allahnya. Kebanyakan orang memikirkan bagaimana lunas hutang. Berarti secara tidak langsung kapan ingat Allahnya? Betul? Berarti secara tidak sadar kita mengatakan hutang kita lebih besar daripada Allah. Karena kenapa? Karena yang ada di pikiran kita, kita terfikirkan hutang terus. Kapan berpikir Allahnya? Berarti masalahnya di sini adalah ada dalam hati. Kita belum kenal dengan hati. Betul? Yang jadi pertanyaan, hati ini kata ulama tasawuf mempunyai 3 sifat. Hati ini mempunyai tiga sifat. Apa sifat pertama? Harus dimasukkan ke dalam otak pikiran kita, harus dimasukkan ke dalam hati kita. Hati ini mempunyai sifat. Sifat pertama adalah lutfun. Apa? Lutfun. Apa arti lutfun? Lutfun itu artinya lembut. Balikin ke belakang. Nah, gitu. Hati ini mempunyai sifat lutfun, lembut. Balikin ke belakang. Nah, gitu. Banyak yang bertanya, "Mbak, saya di sini dipanggilnya Baba." Baba itu artinya bapak. Udah berat Kiai mah. Kalimatnya apa? Mbak, apa ciri seseorang yang mempunyai sifat lutfun, hatinya yang lembut? Apa cirinya? Ayat Al-Quran menjawab, "Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Kalau disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Yang jadi pertanyaan, kapan kita mendengar nama Allah tetapi urang hare-hare? Dibandingkan ada yang nonton pertandingan bola saja, dibandingkan dengan pengajian atau dengan istilah hujan we ibaratkeun. Sieun ku hujan mah. Makanya saya suka menyebutkan kade kepada orang-orang Sunda, jangan terlalu mengatakan atuda. Contoh, naha telat, atuda macet. Betul? Naha teka pengajian, atuda baba hujan. Naha teka pengajian, atuda futsal.
Banyak atuda. Berarti atuda itu kalimatnya adalah penyangkalan atau artinya adalah kalimat pesimis. Seolah-olah saya nggak bakal datang. Gitu. Tetapi orang Sunda harus sering mengatakan sanajan. Non? Sanajan. Sanajan hujan, insya Allah bade diikhtiarkeun kanggo ikut pengajian. Apapun celahnya kita akan mengartikan sanajan itu adalah ada usaha untuk kita bisa datang kepada yang kita tuju. Maka jangan terlalu sering mengatakan atuda. Tapi dengan kata sanajan. Maka ciri hati yang lembut ketika disebutkan nama Allah bergetar. Bergetar itu artinya apa? Dekat dengan Allah. Bergetar itu artinya apa? Semakin tidak ada jarak dengan Allah. Kan kalau bahasa kita ngelihat handphone, kita melihat coba. Ada WhatsApp, langsung kita balas, betul? Ada telepon, langsung kita angkat. Kemudian ada email, langsung kita baca dan langsung kita balas. Ada pekerjaan, langsung kita respon. Ya, saya siap. Lamun Ustadz siap ngisi ceramah, langsung karena kita betul ibaratkan betul dipanggil, maka langsung siap ceramah. Kan gitu. Tetapi Allah kalimatnya sering me-WhatsApp kita. Sering nge-email kita. Sering nge-broadcast kita. Bahkan sering kalimatnya memberikan reminder kepada kita, pengingat kepada kita. Tapi kalimatnya kita banyak mengabaikan peringatan Allah. Kalau sifat yang kayak tadi, peringatan dari Allah saja sudah diabaikan, berarti punya sifat hati yang kedua. Apa sifat hati yang kedua? Keras, qaswah. Apa? Keras itu bahasa Arabnya apa? Qaswah. Sekali lagi, apa bahasa Arabnya keras itu? Qaswah. Lutfun malembut. Allah mempunyai sifat latif. Kalau qaswah keras. Kumaha cirina? Diemutan, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Nah hambat gitu tuh asup-asup, toeng gitu ya. Mending keneh masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, aya nu asup gitu. Tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kanan berarti nggak ada yang masuk, mental. Berarti ciri hati yang keras mah kalimat punten. Saya selalu berpikir dan selalu welcome kepada siapa? Selamat datang, menerima kepada siapa? Kepada orang-orang yang dulunya mempunyai masa gelap. Ibnu Umar pernah mengatakan bahwasannya jangan pernah menganggap remeh orang yang dulunya punya masa gelap. Karena kenapa? Ketika dia melakukan kemaksiatan, ada di depan yang menunggu kesempatan yang begitu luas untuk melakukan amal soleh. Ya, sekali lagi, jangan pernah menganggap hina orang yang pernah melakukan kemaksiatan. Karena kenapa? Di depannya sedang menunggu taubat yang begitu besar pintunya. Tetapi jangan merasa bangga, merasa senang ketika kita melakukan amal soleh. Bisa jadi sekarang melakukan amal soleh, besoknya kita melakukan amal salah. Jadi kumaha tuh, kumaha Pak Ustadz? Kalimatnya adalah jangan pernah merasa diri paling benar. Maksudnya gimana, Mbak? Kalau orang yang langsung tergelincir oleh maksiat itu setan yang biasa saja. Tetapi orang yang paling merasa benar, di sanalah setan masuk. Firaun saja merasa benar. Apa yang ia lakukan itu benar. Kata siapa? Kata Firaun. Kita bisa berpotensi jadi Firaun? Bisa.
Kita bisa berpotensi jadi Qarun? Bisa. Kita bisa berpotensi jadi Haman? Bisa. Yang jadi pertanyaan, siapa Mbak Fir'aun? Siapa Mbak Qarun? Siapa Mbak Haman? Disebutkan 3 nama ini ada dalam Al-Quran. Siapa Fir'aun? Seseorang yang punya jabatan tetapi ia menyalahgunakan jabatannya, tidak mengembalikan kepada Allah. Maka jadinya adalah ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang maha tinggi, kata Fir'aun. Atau ceritana Fir'aun mah melabrak Fir'aun kahiji, Ramses kahiji. Keur pidato si Ramses nate, Ramses kahiji nate. Fir'aun kan preman. Kumaha carana? Datang keur pidato, datang bawa pedang. Ditempeleng si Fir'aun kahiji teh, si Ramses kahiji teh, plak. Kemudian bawa apa? Masya Allah, silakan, akankan, Masya Allah. Fir'aun itu datang dengan kalimat apa? Dia datang merasa premannya karena pede. Nah, ibaratkan meren, kalimatnya adalah pas waktu itu kebenaran atau keberuntungan. Ketika pidato Fir'aun pertama atau ibaratkan Ramses pertama, dikeplak si Ramses kahiji teh, terus dikeplak, ditebas kepalana pakai pedang, plak, gaclek kayak gitu. Sok, kumaha teu calutak eta Fir'aun. Aya nu berani kepada pemimpin negara ya kayak gitu. Hanya Fir'aun. Hanya Ramses kedua. Dia seorang preman memberanikan diri karena kalimatnya apa? Kalau aku tidak mati, dia yang mati, gitu kalimatnya. Pikiran konyol ya? Konyol nggak? Kalau aku nggak mati, dia yang mati. Tapi pikiran yang seperti itu kalimatnya berhasil. Maka di sanalah seluruh masyarakat pada waktu itu mengangkat topi dan menjadikan Fir'aun Ramses kedua itu sebagai pimpinan. Tetapi kalimatnya tidak mengembalikan kepada Allah, tidak menggunakan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tahu arti inna lillahi itu seperti kepada doa yang untuk meninggal. Bukan itu ternyata maknanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah kalau kita dapat yang namanya kebaikan, dapat yang namanya kebahagiaan, maka layaknya kita mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya? Kita artikan innalillahi itu sesungguhnya innalillahi hanya bagi Allah. Wa inna dan sesungguhnya ilaihi hanya kepada Allah. Rajiun, kami akan kembali. Kebahagiaan kita dikembalikan kepada siapa? Allah. Jadi kalau dapat kebahagiaan tong langsung alhamdulillah, tapi kalimatnya non? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu Fir'aun. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah Qarun. Bahkan disebutkan Qarun saja, kunci berangkas, kunci tempat menyimpan uangnya saja diangkat oleh 7 sampai 15 orang. Dan lapisannya emas. Coba bayangkan. Sakumaha beratna eta kunci. Ku 7 sampai 15 orang. Orang Mesir nih. Coba bayangkan, orang Mesir rata-rata tingginya 180 atau 185 ke atas. Kumaha teu beratna. Tapi kalimatnya dia mengatakan harta yang aku miliki ini hasil jerih payahku. Kekayaan yang aku miliki ini adalah hasil dari bisnisku. Segala yang aku miliki di sini adalah ini hasil dari relasiku. Itu kata Qarun. Teu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi. Maka apa yang terjadi? Allah tenggelamkan harta Qarun sampai ke dasar tanah. Matakan wajar lamun aya nu mendakan misalkan contoh di Cianjur, mendakan harta yang terpendam disebutnya harta karun. Matakan harta Qarun maksudnya yang terpendam sugan we. Nya ibaratkeun aya nyungsep dina atau di tanah Cianjur nya misalnya. Kalimatnya apa? Sederhana. Ia mengatakan
harta yang aku miliki jerih payahku. Tetapi harusnya apa? Harta yang aku miliki adalah milik Allah. So, kita diberikan harta banyak, jangan berbangga diri, jangan berbangga hati. Karena kenapa? Karena Allah menitipkan sebagian rizki mereka, orang-orang yatim piatu du'afa itu, pada harta kita. Punten. Bahkan ada yang dikatakan seorang ulama yang mengatakan seperti ini. Ya Allah, bagaimana aku tidak bisa, artinya bermuhasabah atas kehidupanku apa? Harta halal akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Betul? Harta halal akan dihisab oleh Allah. Harta haram akan di apa? Kalimatnya diazab oleh Allah. Harta syubhat akan Allah pertanggungjawabkan. Jadi harta bagaimana? Kita tidak bakal bisa terlepas dari harta. Rek harta halal dihisab. Harta haram diazab. Betul? Harta syubhat dipertanggungjawabkan. Rek milih nu mana atuh? Makanya kalimatnya wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka aku akan berikan nikmat yang lebih. Syukur teh bukan artinya bukan berterima kasih saja. Apa arti syukur? Syukur itu yang wajibnya dilaksanakan, yang sunnahnya dihidupkan, ya. Hablum minallahnya didekatkan, hablum minannasnya dieratkan. Sekali lagi, kita pahami ya, syukur itu adalah yang wajibnya kita laksanakan, yang sunnahnya kita hidupkan, hablum minallahnya kita dekatkan, hablum minannasnya kita eratkan. Matakan nu aya nu hadir di dia, teu aya nu karenal awal nama. Saya dengan Kang Bara dulu nggak kenal, karena ibaratkan kita hablum minannasnya semakin diperdekat, maka semakin erat. Saya sama Kang Agus terkenal karena kawit nanti Kang Arif kan kayak gitu. Diundang ceramah kenal, dongkap ka dia. Saya sama Kang Kankan nggak kenal karena didekatkan sama kakak saya kenal karena hubungan dieratkan. Saya dengan santri saya nggak ada yang kenal dulunya. Tapi hablum minannas dikenalkan maka dengan makna silaturahim. Makanya silaturahim itu maknanya bukan artinya bertemu. Bukan artinya mempereratkan, tetapi silaturahim itu adalah bagaimana cara mempereratkan satu. Yang pertama, silaturahim fikri, pemikiran harus sama. Mual mungkin teman-teman yang hadir ke sini, kalau misalkan pemikirannya nggak sama dengan saya. Betul nggak? Kalau nggak sama pemikirannya, nggak bakal jadi silaturahim. Itu silaturahim fikri. Yang kedua, ada silaturahim apa? Qalbi. Hatinya sudah terkait. Cirinya apa? Kita saling mendoakan. Yang ketiga, ada silaturahim hakiki. Silaturahim hakiki itu udah bertemunya sekarang kita. Kumaha keuntungannya? Setelah ini kan ada ramah tamah. Teka bayang dulu. Datang ke sini dapat makanan kan gitu. Rizki itu minimal tuh dapat mah kan gitu. Gak jauh atau ibaratkan jangan dapat ilmu ibaratkan gak semua. Yang datang ke sini hanya 1 bulan sekali setiap malam apa? Malam Kamis. Itu pun sebulan sekali. Lamun hoyong deui berarti malam Jumat nu kaopat kan gitu. Kita diinfokan, alhamdulillah setiap malam Sabtu ada kajian di Gerakan Pemuda Mengaji. Mangga di Masjid At-Taubah kan gitu diinfokan deui. Kemudian di Kawan Uhwas setiap hari apa? Kang Arif? Malam Rabu ya? Malam Rabu keberapa? Setiap malam Rabu ya setiap minggunya. Tuh. Sok seueur ieu mah kalimatna. Sering ke kajian, sering dapat rizki. Moal meuli kadahareun bener teu? Minimal bala-bala atunya. Itu kan rizki dari silaturahim. Dan yang terakhir ada silaturahim yang paling bermakna adalah silaturahim ruhi. Silaturahim ruh.
Artinya apa, Mbak? Artinya adalah silaturahim ruhi itu adalah bukan hanya sebatas masih hidup tetapi sudah wafat. Makanya kita doakan yang sudah wafat juga, yang tadi alhamdulillah kan ibu almarhumah sudah kita doakan dan kita sudah kirim Al-Fatihah. Insyaallah. Itulah yang disebut silaturahim. Lamun teu ngaji mah teu apa. Silaturahim apa panggih we hungkul. Yuk silaturahim papanggih hungkul ceuk saha. Kan gitu. Maka kalau hatinya keras nggak bakal ada silaturahim. Geningan masalah hati teh berat ya Kang Agus ya. Baru mengkaji masalah hati. Dan ada ciri hati yang ketiga disebutnya adalah iqlab. Apa iqlab itu? Fleksibel. Kadang sekarang melakukan kebaikan, besok kejahatan. Kadang aina tahajud 2 bulan teu. Aya? Kadang aina salat, da abdi mah salat mah setiap minggu sekali, salat Jumat na hungkul. Aya eta teh. Tetapi jangan menganggap itu adalah salah. Justru kalimatnya tadi kata Ustaz Rahmat, dakwah itu merangkul bukan memukul. Orang yang seperti itu dekati. Ulah dihina maneh mah salat teh saminggu sakali, kafir maneh tong gitu. Karena kalimatnya tadi kata Ibnu Umar, ada orang yang melakukan maksiat tetapi welcome, selamat datang, ada amal soleh, ada pintu taubat di depannya. Tapi jangan berbangga hati orang melakukan amal soleh, bisa jadi besoknya tergelincir melakukan amal maksiat gitu. Betul nggak? Jadi jangan pernah melihat, karena kan kata Ibnu Umar mengatakan kalimatnya adalah jangan pernah menyepelekan orang yang dulunya melakukan kemaksiatan. Siapa tahu di depannya suatu saat dia punya semangat, kalimat untuk membela agama dia yang paling depan. Makanya dalam hidupnya ada kalimat iskariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Jadi mati syahidnya bukan berarti berperang hungkul gitu Kang. Punten. Artinya saya jelaskan di sini bukan hanya untuk berperang saja. Jihad ayo Allahu Akbar gitu hungkul bukan, tapi mati syahid itu adanya apa? Ketika masjid butuh kita itu. Suatu saat kita wafat, di sana mati syahid. Ketika ada umat yang butuh kita tolong, kita tolong. Ketika kita meninggal mati syahid. Kita menolong masyarakat hanya memberikan makan saja atau untuk membukakan pintu masjid saja. Dengan wasilah kita memegang kunci, membuka pintu masjid, orang lain masuk dan kita wafat ditanya, itu juga mati syahid. Banyak maknanya. Lain perang hungkul gitu. Itu mah konotasinya sudah ada di Palestina, itu mah Kedah gitu mah. Di Indonesia masih banyak untuk kita untuk mati syahid. Jangan mengartikan punten, sekali lagi adalah kajian kita ini bukan kalimatnya adalah mati syahid bukan hanya untuk berperang. Tapi kalimat berperang yang paling sulit adalah memerangi hawa nafsu. Hesainya datang ke kajian oge memerangi hawa nafsu nya. Tadi non kalimatna atudahu hujan. Betul? Betul mah di Zimbabwe mengharapkan hujan teh, betul nggak? Ai urang hujan dijauhi. Di Mesir saja hujan itu bisa 4 bulan sekali kan. Coba bayangkan Kang Agus ya. Hujan 4 bulan sekali ai urang mah setiap bari jeung mengeluh, hujan wae. Kenapa sering mengeluh? Jarang mengallah. Akhirnya jarang dapat oleh-oleh dari Allah. Masalah hati mah sederhana. Mau lembut, mau keras, fleksibel, milih yang mana? Tapi bisa hati itu selalu lembut. Karena manusia itu mempunyai sifat nuriyah dan nariyah. Naon sifat nuriyah teh? Sifat malaikat. Malaikat itu enggak pernah bermaksiat. Tetapi ada manusia punya sifat nariyah. Yang mana nar itu adalah penciptaan iblis dari nar, dari api. Berarti sifatnya naon? Lamun ka singgung, sesebred. Tekaop ibaratkeun dikritik, hayangna nonjok. Tekaop lamun ibarat digeunggeureurkeun, gelut ngajakna teh.
Berarti kalimatnya yang kayak gitu teh bukan jagoan. Tapi yang kayak gitu tuh adalah ada masalah dengan hatinya. Karena sifat manusia mah secara lahiriahnya dia punya sifat lembut. Lembut mah mau memaafkan. Lembut mah mau toleransi. Lembut mah mau menyayangi bukan menyaingi. Lembut mah mau jadi pelopor bukan pelapor. Makanya kalau sering ngaji, sering marah, berarti ada masalah ya yang hatena. Karena sering ngaji mah harusnya sering lembut. Sok geura bayangkan punten nya ibaratkan kadang-kadang saya yang selalu menghadapi orang-orang punten yang artinya tatoan atau tukang mabok oge, ai di someahan mah dengan kata-kata yang baik mah. Punten mangga bari jeung teler oge nya. Mangga ngalangkung mangga we sok adinya bisi tapal mau ku abdi pangnuduhkeun. Lempang oge teu bisa kan gitu. Tapi kalimatnya apa? Bahasa kita dengan hok lamun saeutik-eutik ku kita misalkan punten menyuruh orang sholat saja dengan cara yang salah bisa salah dalam mengartikan. Nyuruh orang sholat untuk sholat subuh saja, tetapi caranya yang pertama dikecelakan cai minimal 3 drum. Kumaha kan? Kita nyuruh sholat, tetapi caranya dikecelakan ku cai 3 drum. Kumaha? Ngambek tuh? Ngambek atuh. Niatna alus untuk ngajak sholat, tapi kalimatnya dikasih air 3 drum. Lain ngecelakan tuh etama. Banjir, betul? Bukan menjadi amal soleh, tetapi salah pemahaman. Makanya jangan langsung mengatakan kepada orang lain dengan dalil dakwah, tetapi caranya yang salah. Karena kalimatnya apa? Banyak orang yang salah menyampaikan kalimat Allah, banyak orang yang salah menyampaikan sabda Nabi dengan cara yang salah. Ucapan Nabinya nggak pernah salah, firman Allahnya nggak pernah salah, tapi cara menyampaikannya yang salah, bisa jadi itu yang menjadi miskomunikasi. Jadi pacogrek we akhir. Di masjid teh lain nambah banyak tetapi saeutikan. Makanya harus mulai belajar lagi. Kita sekarang sudah jadi dai sekarang itu. Mau kritik, tinggal bilang hatur nuhun, non hesena. Tapi hese gitu. Saya saja kalau setiap ceramah selalu ada orang tua yang menyebutkan, Pak Ustadz, kirang ieu ceramah nate. Kedah nama kieu. Lamun ibaratkeun nuju emosi mah, hate kita enggak bener atau dalam kacau, nyahoan saha mana jeung urang dalil ge apal kan gitunya. Betul kan? Tetapi kalimatnya bukan masalah itu, tapi adab yang dipakai. Indah. Ya. Ada kawan uhuah di sini, ada gerakan pemuda mengaji, ada underground hijrah, ada SOS Santri on the Street, kemudian ada Pelvo Pemuda Evolusi, ada Pemuda Hijrah Cianjur, kemudian ada Bastik, kemudian banyak komunitas yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi bersatu. Karena dina pengajian mah mari kita menyatukan umat. Lamun geus pengajian nyatu bubar we gitu. Benar tuh? Maksudna aing geus beres pengajian mah mun nyatu namanya bubar, benar tuh? Amun aya nyatuna berarti makan heula kan gitunya kan? Maksudnya gitu maksudnya. Bukan berarti lamun aya pengajian nyatu berarti bubar, bukan, tetapi lamun tos beres pengajianna teu aya kalimatna teramah-tamahnya sudah bubar kan gitu ya. Tapi kalau ada makannya, makan. Karena biar apa? Rohani terisi, perut pun terisi. Pulang teh ibaratkan langsung tadi disampaikan ku Baba Felian teh, disampaikan lagi gitu. Masalah hati ieu teh. Sulitnya hati teh. Berarti kita udah kenal dengan hati belum? Karena kalimatnya adalah kalau sudah tersentuh hati mah mau diajak sholat, mau diajak zakat gampang. Betul nggak? Iya mah keur lapar langsung diceramahan ayat Al-Quran. Beki we ibaratkan. Harusnya apa? Yang harus pertama kali diberikan. Kalau lapar berarti dikasih makan, baru ayat Al-Quran dijelaskan, pasti masuk.
Jadi kalimatnya adalah kita bareng-bareng ke depannya, sama gerakan pemuda mengaji, kemudian dengan kawan ukhuwah, kemudian dengan SOS, kemudian dengan pemuda hijrah, kemudian dengan Bastik, kemudian underground hijrah. Adapun kalimat yang lain adalah kalimatnya yuk bareng-bareng. Dakwah yang paling mudah kita lakukan berbagi makanan saya dulu. Lamun beuteung geus kaisi mah nya ngaji oge semangat. Makanya hapunten ieu mah anu nyarandainya, hapunten ieu mah masyaallah eta. Hapunten. Biasana anu ibaratkeun nyarandai teh ibaratkeun generasi tulang lunak eta teh bisa. Atau generasi tulang sebelah. Tenang wae santai. Jadi enggak terlalu banyak-banyak, hanya menjelaskan tentang sifat hati. Yang kalimatnya adalah kalau hatinya bersih, sholatnya pun khusyuk. Kalau hatinya juga bersih, zakat pun akan dilaksanakan. Kalau hatinya bersih, ke masjid oge daek. Kalau hatinya bersih, bersatu dengan komunitas apapun dia mau. Kalau hatinya bersih, kalimatnya tidak ada kata istilah atuda, tetapi kalimatnya sana aja. Itu saja bisa sampaikan, mohon kekurangan. Sekali lagi karena jam juga udah mulai mau jam 10, Masya Allah, barakallahu fik atas kehadirannya. Dan yang online juga saya sapa. Mudah-mudahan tetap kajian ini adalah kajian yang rutin dilaksanakan setiap malam Kamis kedua, berarti hari Rabu kedua setiap bulannya, yang dibuka untuk umum, untuk ikhwan dan akhwat di Pondok Pesantren Markaz Khulafaur Rasyidin Asy-Syifa di Jalan Raya Sukabumi, RT 04 RW 11, Desa Ciwalen, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur. Insyaallah itu saja. Yang mungkin ada yang ada di sini ya, kan kelihatan? Ada kelihatan. Kalau yang online kelihatan ya, insyaallah. Kemudian saya informasikan sekali lagi, di Markaz Khulafaur Rasyidin bukan hanya menerima yang yatim piatu duafa, tetapi boleh juga yang reguler yang mampu, karena kalimatnya adalah untuk menjadi subsidi silang nanti. Dan diperbolehkan bagi yang minimal SMP diperbolehkan, tetapi di sini fokus pesantren, tetapi sekolah untuk formalnya nanti paket C. Bagi siapa yang yang punya anak, saudara atau ibaratkan keluarga boleh ke sini. Apalagi yang yatim piatu duafa, mangga orang tuanya datang ke sini untuk MOU biar tahu dijelaskan bagaimana MOU-nya, biar menjadi kader nantinya. Tetapi kalau misalkan yang mampu, mangga disilahkan datang ke sini, khusus masih untuk ikhwan. Sekali lagi SMP juga boleh nih Kang ya. Sekali lagi SMP juga boleh, mangga silahkan. Karena ada SMP nih, mana? Iyoy, mana Iyoy? Acungan tangan mana Iyoy teh? Nah, itu SMP. Ya, insyaallah. Itu saja. Mohon maaf atas kekurangan, yang lebihnya dari Allah, yang kurangnya dari saya pribadi. Saya persilahkan kepada moderator kembali untuk memimpin acara, dan kita diakhiri dengan doa nanti sama Ustadz Faiz. Setelah itu sekali lagi jangan kemana-mana dulu, karena tadi kita menyatukan umat, berarti ada nyatu. Nah, Masya Allah ya, insya Allah itu saja. Lin nyatu heset, tentang nyatu ibaratkan kita ada ramah tamahnya. Saya persilahkan kepada Ustadz Dian. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah, barusan telah kita dengarkan tausiah dari Bapak Faidian, yang mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat khususnya untuk beliau sendiri dan umumnya bagi kita semua. Amin. Kita lanjut ke acara yang terakhir, yaitu doa serta tutup yang akan dibawakan oleh Kang Faiz kepadanya. Kami persilahkan. Dan saya sebagai MC mohon pamit undur diri, mohon maaf bila ada kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Al-Akh Dian yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk memimpin doa sekaligus penutupan. Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita baca sholawat asy'ili sebelum kita berdoa. Bagi yang bisa, mohon untuk bersama-sama. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashkir li zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashkir li zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم نظم أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من ألم الفقر والذل واعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدينية والدنيوية وحسن مرادنا بالخير اللهم بعدنا من الشرور والعصيان اللهم إنا نعوذ بك من جل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا محول الحول والأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال اللهم يا كاثر النوال ويا خالق جميع الأفعال وفقنا لنية الخير في جميع الأقوال والأحوال اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقت النزع أيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا مجيب الدعوات برحمتك أستغيث بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه شكرا كثيرا أسمع بكم وأخيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maka di haturana langsung dipandu Ustaz Faiz langsung ke ramah tamah aja. Langsung mulai angkat